Benda yang sedang Anda genggam saat ini sebenarnya adalah cahaya matahari yang terperangkap selama 300 juta tahun. Setiap kepingan plastik yang kita gunakan bermula dari plankton dan tumbuhan purba yang menyerap energi surya, mati, dan terkubur di bawah tekanan ribuan ton batuan. Mereka berubah menjadi minyak mentah, bahan yang kita sebut dengan darahnya bumi. Tapi, bagaimana cairan hitam ini bisa berubah menjadi casing ponsel atau baju yang Anda pakai? Dan kenapa sekarang harganya tiba-tiba meroket? Mari kita bedah rahasia di balik material yang mengubah sejarah manusia ini. Selama ribuan tahun, manusia hanya membakar minyak untuk cahaya. Sampai tahun 1907, seorang kimiawan bernama Leo Baekeland melakukan kesalahan yang mengubah sejarah. Ia mencoba membuat lapis kayu, tapi yang ia temukan adalah material mustahil yang disebut bakelit. Material pertama yang tak bisa meleleh, tak berkarat, dan tak membusuk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah evolusi, manusia tak lagi bergantung pada apa yang disediakan alam. Kita mulai menciptakan zat yang tak pernah dibayangkan oleh alam sebelumnya. Di kilang minyak mentah dipanaskan hingga 800 derajat Celcius. Proses ini disebut dengan cracking. Sesuai namanya, kita meretakkan molekul besar minyak menjadi potongan kecil bernama monomer. Bayangkan ini seperti batu bata tunggal yang terpisah. Tapi batu bata saja tak bisa menjadi rumah. Lewat keajaiban polimerisasi, monomer-monomer ini dipaksa saling bergandengan tangan di bawah tekanan dan suhu ekstrim. Mereka membentuk rantai raksasa yang bernama polimer. Struktur rantai inilah yang menentukan segalanya. Jika rantainya lurus dan licin, Anda mendapatkan plastik fleksibel seperti kresek. Jika rantainya saling mengunci rapat, Anda mendapatkan plastik keras yang tahan panas. Proses kimia inilah yang membuat plastik begitu sakti. Mungkin Anda akan bertanya, apa hubungannya perang di belahan dunia lain dengan harga kantong plastik di pasaran lokal? Jawaban sederhananya, plastik bukan sekedar dibuat dari minyak, tapi ia adalah minyak yang menyamar. Bahan baku utama monomer berasal langsung dari olahan minyak bumi. Saat harga satu barel minyak naik, harga setiap butir pelet plastik otomatis ikut meroket. Selain itu, proses cracking dan polimerisasi membutuhkan energi raksasa. Jadi saat harga energi dunia naik, industri plastik terhantam dua kali. Bahan bakunya mahal, dan biaya listrik mesinnya pun membengkak. Inilah alasan kenapa gorengan atau paket online Anda jadi lebih mahal hari ini. Sebelum jadi botol, plastik berbentuk butiran kecil bernama pelet. Inilah emas bening yang diperdagangkan secara global. Pelet ini kemudian dilelehkan kembali. Ada yang disuntik ke cetakan presisi lewat injection molding, ada juga yang ditiup seperti balon lewat blow molding hingga menjadi botol minuman Anda. Fleksibel, murah, dan kuat. Sebuah kemenangan rekayasa manusia. Plastik itu tak bisa hancur bukan karena sebuah kesalahan, tapi karena itu adalah tujuannya. Kita menginginkan material yang abadi, dan kita sukses membuatnya. Setiap molekul plastik yang pernah dibuat manusia, sebagian besar masih ada di bumi ini, hanya dalam bentuk yang lebih kecil yang kini mulai masuk ke aliran darah kita. Memahami sains di baliknya adalah langkah awal untuk lebih bijak dalam menggunakan material ini. Karena setiap plastik di tangan Anda memiliki perjalanan jutaan tahun dari perut bumi. Saya Arim dari Lentera Bangsa.